Yuk, Telegram. Pada video kali ini gue bakal ngasih seperti biasa ya 3 tips gimana caranya biar kalian itu bisa jadi programmer profesional, guys. Oke. Nah, untuk yang pertama di sini kalian perlu mempelajari semua bahasa pemrograman. Banyak banget, guys. Nah, kalau misalkan kalian punya waktu, ya kan, daripada buat pacaran dan segala macamnya demi masa depan kalian, kalian harus belajar tentang bahasa pemrograman semuanya, diusahakan ya guys ya. Kenapa bang? Kok harus semuanya? Kan banyak banget tuh. Ada PHP, ada Python, ada HTML, CSS dan segala macamnya, dan C++ dan yang lain-lain, itu kan banyak banget ya. Nah, kenapa gue menyarankan untuk semua? Karena kalau misalkan kalian mengerjakan ya atau mempelajari semua bahasa pemrograman yang ada di world ini ya, di muka bumi ini, di face bumi lah, bumi bahasa Inggrisnya apa bodo amat lah. Nah, pokoknya nanti kalian bisa mengasah logik kalian. Ingat, kalian bisa mengasah logik kalian. Oke. Nah, kalau misalkan logik kalian itu udah terasah, nanti baru kalian lanjut memperdalam salah satu bahasa pemrograman yang menurut kalian itu paling favorit ya. Oke. Contohnya gini nih, misalkan gua itu sepengalaman gua itu bisa mempelajari 5 bahasa pemrograman, guys. Oke, yang gue sanggup ya basicnya. Nah, yang pertama gue itu mendalami Java, ya kan, terus Java dan JavaScript sama aja lah, nggak usah gue hitung. Nah, kemudian gue mendalami apa lagi tuh, gue ada bukunya tuh, Visual Basic ya guys ya, Visual Basic. Nah, Visual Basic juga udah, terus PHP udah, Python apalagi ya kan, Python udah. Nah, satu lagi gue mempelajari yang namanya C++, guys. Tuh gue ada bukunya tuh, oke. C++. Nah, dari kelima-limanya ini, ya kan, yang gua dalemin ya, itu adalah Python, guys. Nah, tadi lu nyuruh bahasa pemrograman semua di muka bumi lu harus pelajarin, bang. Maksud gua itu nggak bener-bener semuanya, guys, oke? Jadi lu seleksi lagi yang menurut lu itu enak untuk dipelajari, itu yang mana bisa lu pilih, ya kan? Nah, kayak gua nih, kalau gua itu, apa namanya, faktornya itu yang menentukan gue hanya menguasai cuma 5, karena ketika gue menguasai 5 ini aja itu gue udah ngerti basic dari logic pemrograman gitu, jadi nggak perlu gue lanjutin lagi. Nah, sekarang setelah gue itu kan ini udah mempelajari semuanya ya, nah gue itu paling suka dengan Python, nah gue pilih Python gitu. Nah, kalau misalkan kalian suka dengan bahasa yang menurut kalian itu enak untuk di coding, nah kalian bisa pilih aja guys, mau itu PHP. Nah, nanti kalau misalkan kalian suka PHP, kalian fokusin gitu. Kalau misalkan kalian suka C++ atau C atau C# lah ya, itu kalian bisa fokusin gitu guys, oke. Nah, karena di sini gue untuk fokusnya itu Python ya. Jadi, setelah kita misalkan nih, ini contoh gue aja ya. Setelah kita mengoding Python ya kan untuk basicnya, ya kan. Kemudian kita karena suka Python, kita bisa langsung lanjut untuk mempelajari yang namanya OOP, Object Oriented Programming, guys. Oke. Nah, setelah kalian menguasai OOP, ini OOP sih sebenarnya nggak cuma di Python ya, di bahasa pemrograman lain itu juga ada, guys, penjelasan tentang OOP. Tapi di sini karena gue sukanya Python, ya udah gue pilih Python aja gitu. Nah, kenapa gue sukanya Python? Karena Python itu bisa digunakan untuk membuat tools hacking. Bang, emang bahasa pemrograman lain nggak bisa? Bisa, guys, sebenarnya. Cuma Python itu lebih favorit lah. Oke, karena library-nya itu banyak mendukung untuk membuat tools hacking. Makanya gue lebih suka Python. Bang, gue nih pengen belajarnya ke bukan kayak lu tools hacking, tapi ke data analis. Bisa, guys, oke. Nah, misalkan kalian lebih suka Python ya, maksud gue kalian untuk, karena kan data analis ini kan banyak dibutuhin oleh perusahaan ya, guys. Nanti kalian bisa mempelajari misalkan data analis, itu juga bisa, guys, oke. Nah, kalau untuk si tools hacking, itu ada beberapa library yang bisa kalian pelajari. Salah satunya itu adalah SJS ya. Nah, kemudian ada yang namanya request dan masih banyak lagi, guys. Oke, dan lain-lain. Nah, gitu. Oke, nah untuk yang data analis misalkan kalian mau dalemin si apa namanya? NumPy ya. NumPy, terus Jupyter ya kan? Jupyter Notebook tuh. Terus satu lagi Django ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, guys, nih Django kayaknya iya apa enggak ya, gue lupa juga sih, soalnya gue nggak dalemin ini ya, guys ya, gue dalemin yang ini nih. Oke, gitu. Nah, gitu ya, guys ya. Jadi setelah kalian semuanya udah kalian pelajari, yang kalian sanggup aja ya kan, kalian fokus di satu, karena fokus itu artinya ada kepanjangannya nih, guys. Fokus ya, follow one course until sukses ya, sukses gitu. Jadi ada kepanjangannya tuh, follow one course until success gitu. Oke. Nah, untuk tips yang kedua,
kalian bisa melakukan yang namanya latihan guys. Bentar nih gue ketengahin aja biar enak. Oke. Nah, ini gue scroll aja kali ya ke bawah. Udah mentok ya, gue hapus baik dah. Gue hapus dah. Nah, untuk tips yang kedua, kalian bisa melakukan yang namanya latihan. Bang, latihannya itu gimana maksud lu? Nah, jadi setelah kalian mau mendalami salah satu bahasa pemrograman, itu kalian harus latihan dengan cara konsisten guys. Misalkan, dalam sehari kalian luangkan waktu 1 jam untuk mempelajari bahasa pemrograman yang kalian favoritkan gitu. Contohnya kayak gue kan Python nih, gue yang favorit. Nah, makanya gue meluangkan waktu gue 1 jam untuk mengulik tentang Python gitu. Nah, kalau misalkan kalian sukanya C++, kalian luangkan juga waktu 1 jam dalam sehari. Gua saranin aja ini mah ya. Oke, gitulah pokoknya. Nah, kalau misalkan lebih dari 1 jam bang, gimana? Lebih bagus guys, asal jangan berlebihan itu. Nah, kemudian yang ketiga, setelah kalian sudah latihan ya, menurut kalian tuh udah jago ya kan, kalian coba ambil job freelance guys. Freelance. Nah, kenapa harus ambil freelance? Karena di sini freelance itu akan mengasah jam terbang kalian. Oke, dengan banyaknya freelance yang kalian lakukan, terus kalian misalkan mau melamar di perusahaan, itu gampang guys, nantinya gampang direkomendasikan gitu. Karena apa? Ini berdasarkan pengalaman dari teman-teman gue yang jadi programmer ya. Oke, ini nggak main-main guys, ini tipsnya beneran nih kalau misalkan lu mau ikutin. Nah, gitu. Oke, nah nanti kan di perusahaan itu kalian akan dikenalkan yang namanya API guys, konsep API ya. Nah, API ini kalau misalkan kalian dalemin, ya wah itu perusahaan udah senang banget guys, oke. Nah, API ini merupakan keran ya, jadi kalau misalkan kalian itu udah mempelajari HTML, CSS, PHP, dan segala macamnya terkait tentang web lah gitu ya kan. Terus kalian mempelajari API, udah. Ibaratkan itu tadinya keran ketutup, tiba-tiba langsung dibuka secara full. Jadi itu adalah sumber pengetahuan tertinggi ya kalau misalkan di pemrograman web gitu guys, oke. Nah, kalian pelajari aja tentang API ini, oke. Nah, untuk mempelajarinya itu dari tutorial mana bang? Nah, lu cari aja youtuber yang mempelajari atau yang menjelaskan tentang API ini guys, oke. Banyak sekarang youtuber yang udah jago-jago guys ya kan, tapi karena gue spesialis Python jadi gue nggak bisa ngasih tau lebih dalam lagi, takutnya gue salah ngomong ya kan. Oke, nah mungkin itu videonya sampai sini terlebih dahulu, sampai ketemu di video berikutnya. Nanti di video berikutnya gue bakal ngasih tips yang lebih menarik lagi. Sampai ketemu di video berikutnya, bye bye.